Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Langsung saja sebelum kita mulai kegiatan, alhamdulillah kita berdoa dulu. Ada yang mau berdoa? Silakan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah berdoa. Kalau mungkin Ibu belum mengenal satu sama lain, kalian juga belum saling kenal. Hari ini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sekarang sebutkan nama dan kelas. Dari mana? Ya, perkenalkan nama saya kelas DRT 12 Perkenalkan nama saya Alfa Yujana, biasa dipanggil Alfa. Saya dari kelas 8. Perkenalkan, saya Muhammad Mureman, biasa dipanggil Reno. Saya dari kelas 8B. Perkenalkan nama saya Fidya Lamparo, biasa dipanggil Lamparo, dari kelas 7D. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Putra dari kelas 7D. Perkenalkan nama saya Rizky Sugiani, biasa dipanggil Tulia dari kelas 8B. Ibu perkenalkan nama saya Dede Sari, biasa dipanggil Sari. Jadi kalian bisa panggil Ibu. Langsung saja. Ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain? Pemilihan kelompok. Sebelumnya udah pernah pemilihan kelompok nggak? Belum. Oke, jadi bisa dijelaskan sedikit apa itu pemilihan kelompok. Jadi pemilihan kelompok itu pemberian layanan atau bantuan dari lembaga atau konselor pada konseli atau peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri yang kalian miliki, terus menyelesaikan masalah serta mengembangkan kemampuan dalam menentukan pendapat atau bersosialisasi seperti itu. Nah, di sini biasanya pemilihan kelompok itu ada beberapa teknik. Jadi kita menggunakan teknik sosial drama, jadi bermain peran gitu ya, melakukan drama. Jadi topiknya itu adalah topik tugas, karena ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas, Ibu yang menentukan. Kalau topik bebas nanti kita bisa menentukannya setelah kegiatan ini. Karena ini pertama kali kan untuk kita melakukan pemilihan kelompok. Untuk topiknya itu tentang persahabatan. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah siap untuk pemilihan kelompok? Langsung saja ya, kita masuk ke dramanya. Di sini Ibu sudah siapkan naskahnya, naskah sosial dramanya. Ada 4 karakter yang bermain di sini. Yang pertama ada Ani. Ani itu suka menasihati. Yang kedua itu ada Dani, perannya juga sama. Yang ketiga ada Jordi. Kalau Jordi di sini berperan sebagai orang yang jahil gitu ya, suka menjahil orang. Yang terakhir itu ada Dewi. Ini juga sama. Ada yang menjadi Ani, Nani, Jordi, dan Dewi. Langsung saja ya, ini naskah. Dan di sini kan ada 6 orang ya. Yang 2 nanti, yang satu ada yang jadi moderator, dan satu menjadi observer. Jadi observer itu mengamati. Langsung dimulai dramanya.
hari, tepatnya di depan rumah Ani. Terlihat Ani, Jordi, dan Dewi sedang berkumpul. Lalu tidak lama kemudian, Ani keluar dari rumahnya karena mendengar ketiga temannya itu sedang asik mengobrol di depan halaman rumahnya. Hai, ada apa ini? Tumben kalian pada menginginkan maaf. Mengganggu aku lagi. Aku tadinya sih mau ngambil kamu, tapi kamu lihat aja sudah kumpul nongol, nggak ada acara kamu hari ini kan? Enggak ada tuh. Emang mau ngajak ke mana? Kok kayaknya mau ngajak aku jalan? Enggak kok, aku cuma nanya aja ya siapa tahu aja kamu kemana gitu. Kan biasanya kamu pada pacaran. Enggak ada kok. Hari ini aku stay di rumah aja. Tiba-tiba Jordi menyampaikan idenya kepada teman-temannya untuk menjadi lewat yang biasanya lewat di depan rumah Ani. Teman-teman, aku ada ide nih. Apa aku? Biasanya jam segini kan mereka pasti lewat sini. Gimana kalau kita kerjain dia? Setuju nggak? Jadi lewat. Ah, kamu ini jahat amat sih jadi orang. Iya tuh, kenapa sih dari dulu kamu nggak pernah dari tadi? Dari dulu kerjaannya pengen jadi orang terus. Biarin, kan itu memang mau dia. Dani berusaha untuk menyadarkan Jordi yang di usianya sudah menginjak 14 tahun. Tapi sikapnya masih saja seperti anak-anak. Jadi, kamu kan sudah dewasa, mestinya tabiat buruk yang selama ini melekat di diri kamu sudah menghilang. Hari ini enggak, malah seperti makin menjadi-jadi. Tuh, dengerin kata si Nani. Harusnya kamu tuh bisa bersikap lebih dewasa dan kebiasaan kamu yang suka jadi itu sedikit demi sedikit harus kamu hilangin. Karena Jordi anak yang keras kepala dan suka membawa lain, maka dia tidak mendengarkan hasil dari teman-temannya. Bodoh kalian. Melihat sikap Jordi yang tidak juga sadar diri tentang kebiasaan hidupnya, Dewi pun berusaha menyadarkan Jordi. Iseng itu emang boleh aja sih. Jadi, tapi kalau udah kelebihan kan nggak baik juga. Lewat tuh anaknya baik, pendiam. Terus kenapa tega amat kamu mau ngerjain dia? Emang salah dia apa? Bener banget apa yang Randy bilang. Justru kalau aku pas melihat bola itu yang ada di hati dia nggak bisa iba. Iba, emang kenapa? Kau harus merasa iba? Bella itu kan udah mati ibu. Dia sehari-hari menghabiskan waktunya untuk membawa anaknya ke dalam pasar. Jordi baru tahu kalau ternyata Lela sudah tidak memiliki ibu. Mendengar kabar tersebut, keinginan Jordi untuk menjadi Lela pun putus. Oh, begitu ya. Kasihannya si Lela. Ya sudah deh, aku janji kalau dia untuk menjadi Lela. Kau tuh sih, tapi jangan sama dia doang, sama siapapun kamu gak boleh bersikap jahat. Itu kan perbuatan dosa. Bener tuh. Kalian dikit-dikit dosa. Sejak itu, Jordi sudah tidak pernah mengganggu Lela lagi. Namun, perangai buruknya masih saja tidak berubah. Jordi sering membawa onar di kampungnya dan juga di sekolah. Dramanya dari saya, gimana seru nggak? Seru banget. Jadi kalian sudah melakukan drama tentang persahabatan. Nah, setelah kalian melakukan drama tersebut, pasti pesan yang ingin kalian sampaikan dari drama tersebut. Semuanya juga boleh. Sadari drama tersebut. Kalian berarti gimana? Buang aja ya. Buang. Buang ya, dibuang. Ini mana lagi? Buang bisa menyebabkan kita lupa atau sakit hati ya. Jadi kita kalau sudah sebanyak bencana aja. Jadi, Bye bye, kita pergi ya, ya. Bye.
membahas dan berdiskusi tentang persahabatan. Jadi membina hubungan erat dengan sahabat. Menurut kalian sahabat itu apa sih? Sahabat itu teman yang sudah kita anggap sebagai saudara dan juga dalam komunikasi Dan sahabat itu tempatnya kita mengadu ataupun curhat lah ya. Jadi kalau kita kan punya teman ataupun kita ceritain, karena itu nggak akan bilang apapun karena rahasia yang ada di kita. Jadi kan kita bisa saling menjual rahasia itu. Kalau dari aku tentang persahabatan itu kayak ya kan yang katanya juga cuma sahabat itu udah dianggap saudara, kita bisa dengan kesah, bisa sering mengajarkan pendidikan, saling juga egois juga Mau ya, sahabat itu orang yang percaya, menghormati, terus juga orang yang kita anggap sebagai keluarga kita yang bisa kita ajak main kemanapun, jadi cerita, apapun yang kita inginkan gitu. Kadang kan sahabat itu ada yang nggak bagus hubungannya karena beberapa hal. Ada mungkin bisa percayanya itu tapi membutuhkan kepercayaan buat suatu kita. Kadang kita mungkin lupa ya namanya juga manusia. Jelas kita ataupun sahabat kita pasti mungkin bisa aja menghancurkan kepercayaan itu gitu. Jadinya hubungan kita tuh rendah. Nah kalau misalkan kalian ada di posisi seperti itu, apa sih yang akan kalian lakukan? nggak tahu ya apa itu yang kalau kita benar soalnya kan pikiran orang tuh beda-beda ya harus ada jadi kita harus jadi harus Ya karena dari omongan kita sendiri itu belum tentu ada benar dari diri kita tuh ya biasa aja gitu ya kan belum tentu juga harus sama bilang kalau bisa diomongin baik-baik berdua bersama kalau bisa jangan sendiri jangan Mulai artinya pada diam aja nih. Jadi kesimpulannya itu kan sahabat kita itu harus menjaga kepercayaannya ya. Harus teman-teman juga. Terus kalau misalnya kita dekat sama dia, terus kadang itu bisa berlebihan gitu ya. Karena gimana kita merasa gantungan gitu dengan teman kita kalau yang baik atau tidak dan kenapa karena seharusnya kita jangan berbuat yang hubungan itu sama orang lain lain mungkin bertanya atau menginfo pendapat boleh persahabatan.
Teman kelihatannya lemes banget gitu ya. Ya kita semangat. Semangat ya. Ada ice breaking. Kita ice breaking dulu ya, Bang. Jadi Boleh. jadi hashtagnya itu Marina menari di atas menara. Ada yang udah tahu? Tahu. Coba gimana? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, ayo ulang. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kita perlu semangat. Ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ini udah semangat nih ya. Kita ada yang mau cerita nggak? Sahabatnya pasti punya sahabat dong. Nggak punya. Kalau nggak punya, kamu Banget sih. ya nggak sih? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Iya. Kita ada orang lain. Bisa aja sih ada yang nggak punya sahabat karena emang belum gimana ya belum Percaya ya banget. belum percaya. Dia punya perasaan juga. Orang kan pasti Ini udah feeling saya. Ya, gimana ya? Kita biar orang-orang kan masih gimana ya jadi dia nggak bisa jaga rahasia yang paling gak enak itu yang rantai yang suka enak kayak gitu jadi Nggak percaya gitu ya ya. jadi nggak percaya ke orang baru gitu jadi jadi juga punya sahabat yang benar-benar ada, sedih, senang, menganggap dia sudah bukan sahabat lagi, udah kayak saudara, kakak, gitu. Udah jauh ya dari aku umurnya, dia udah berkuliah, sekarang aku masih udah SMP, udah jauh ya. Terus orang tuanya juga udah pernah anggap kita sebagai temannya lagi, dan juga sebagai anak. Lama juga kan, 7 tahun temenan. Jadi ya udah nggak biasa yang temen lagi ya, udah anggap keluarga. Kamu takut apa? ada sih ya tapi Gak bisa ya kalau dia bisa misalkan disebut kemenangan lah ya dia juga suka tapi aku bisa sebut ya apalagi kan beberapa orang tuh yang apaan sih ceritanya biasa aja itu karena kita nggak bisa semua orang jadi kita buat cerita ke yang orangnya akhirnya berdua ya mamanya yang mana gimana cerita yang mana terus kalau sebenarnya bukan ingin temen ya cuman kalau bisa cari teman yang bisa dianggap bisa disebut temen gitu jangan sampai ketemu teman yang kita
berat dulu ya evaluation yang nggak mau ngalah apalagi lah ya sama yang kita udah percaya banget ke dia kita udah bisa pendapat kita udah bisa keputusan kita tapi dia tuh kayak lagi luar kita kayak misalkan ada yang percaya kita terus mengalami kayak gitu sendiri itu sakit hati banget sih kalau ini selain Ya, apalagi kan kita jelas kalau dibilang mood swing sih kalau mood swing seperti berhubung ya Iya. Kayak tiba-tiba aja dari yang tadinya happy jadi ke bad mood gitu kan itu yang paling disebut tuh itu kayak misalnya kalau emang mau bad mood silahkan bilang sendirinya tapi kan nggak tahu ya maksudnya dikasih ke orang iya maksudnya biar cuma diri sendiri aja kayak sendiri itu salah tadi tiba-tiba dari kedua kok nggak bisa gini kok bisa gini jangan kayak gue tadi kayak gini gue juga harus berbeda sama gue gitu kan biasanya gitu apalagi yang sampai bawa temen buat bad mood dari juga sekolah lagi kita melihat yang bisa melakukan itu ya susah sih kalau buat gamingnya kayak gitu kalau bisa punya temen yang satunya apa ya satunya air satunya api ya jangan api sama api nanti nyala kalau bisa sih air sama air ya tenang ya bisa meskipun kita marah tapi aja kita di setiap kemarin itu kayak diam dia pasti ada marahnya kan enggak kita nggak bakal tunjukin kecuali kita emang bener-bener muak sama ini kita udah gak mau nanya apa itu kan pasti kita kayak negur atau apa kan sambil nunggu tapi kalau emang bener-bener dia yang nggak bisa kita ajak bisa namanya buat kita ya bisa ya apalagi egois tuh bisa maunya menang sendiri aja namanya itu bisa apalagi udah tahu dia salah udah ditegur salah nggak mau salah aku Ayes kayak gitu jadi ngomongin dia. kita ada ya tapi emang kata-kata egois tuh gimana ya Sulit diubah ya, sulit bawaan kayaknya. Iya. Jadi ya kalau misalkan kita lempar ego juga nanti nggak bisa dari Iya. aja untuk kita kayak air gitu kan dia api yang hati gitu kan lagi benar-benar meluap gitu kan harus meluap terus mau kita makin sendiri lagi terus tapi takutnya kita yang salah ngomong atau gimana gitu kan terus kalau kita marah itu iya tapi dia nggak pernah bikin perasaan kita kalau dia ngomong kayak gini dia tuh nggak bikin perasaan iya jadi kayak gini ya omongannya dia tuh merasa benar tapi ke orangnya juga orang yang kita omongin itu enggak ya Iya. dan kita sampai teman-teman yang saya pengen benar sendiri ya kalau kata gue ini ya udah ini gitu itu di kata gue supaya paling iya gitu supaya itu paling orang yang gak mau marah karena kalau sekali marah tuh kata-kata ya Allah tapi aku tuh marah dia di sana kalau dibilang kalau misalnya dia jadi orang lagi jadi pikir lagi tidak ada sebutin ada salah ya sama orang iya Gimana aja nih kayak pikiran kalau misalnya kita bisa duduk dengan baik lebih baik gitu. Ngomongin baik-baik. Ya, tapi kalau misalkan awal itu nggak bisa aku gimana lagi gampang. iya apa aja Mungkin kita ngomongnya itu kita sendiri kan. kan kita juga kalau terlalu langsung sendiri itu kan juga capek ya Iya. apalagi kan kita harus malah sendiri gitu nggak pernah digantiin maunya dianya aja yang digantiin kita juga capek sendiri apalagi kalau misalkan dia nggak suka di sama kita terus dia kayak
kayak bilang itu Ya, ya sama anak-anak Iya. itu kalau udah selesai kita belajar gitu Iya. aja. Terus kayak temannya diajar juga iya aja gara-gara Tapi emang ya, udah punya teman. tapi juga kadang-kadang teman yang kita nggak suka itu bilang, tapi teman-teman bilang aja ke kita. Ada juga Ada gitu. Iya, tapi coba lah ya Iya, betul. Ya, ini masih banyak loh. dia bilang Balik. aku bilang ke dia bilang itu si itu bilang ke orang yang ngomong itu Banyak banget itu. Sini banyak yang aku bilang bilang banget Banyak. itu apalagi kalau misalkan kita persahabatan terus jadinya cowok gitu ya Kita itu banyak. Tapi ya, gini. Padahal mah, ini mah dia yang paling belum ini. yang paling gak suka misalkan kita lagi deket lagi terus temen kita gitu kan lagi deket kan contohnya nggak mungkin ya misalkan dia sukanya apa dia gengsi kan paksa itu terus dia nanya deketnya terus yang ditanyanya itu ya jadi disalahin Sampai kita sampai kita munafik ya katanya udah tahu tuh kayak dekat tapi udah kembali kan makanya Iya. dia sebenarnya gitu terus salahnya juga di si cowoknya minta dari langsung aja ya biar nggak ada kesalahpahaman gitu. kan gak mungkin juga loh dia jawab jujur aku suka bisa suka bukrek gak mungkin juga malu loh kan gengsi banget gengsi kita kan tinggi Iya. Padahal kalau di masalah itu kalau dihindari itu kayak masalah cowok singkat itu ya aku mau terdiam aja gitu ngapain sih gitu. Apalagi kalau misalkan Apalagi ada sama cowok. temen yang lupa temen itu gara-gara punya pacar. Ya, dia juga cowoknya nah Sambil nangis kayak lupa kulit Nah, iya benar. itu kayak gak tahu diri sih. kita udah pada sebenarnya saya Aku ditinggalin juga amat gitu. Awalnya tuh dia bilang kalau gue tahu kalau gue ditinggalin gitu ya. Terus ya udah kayak kita didiemin nggak tahu apa apa kita didiemin kita pas pas udah itu kalau dia nggak bikin dia lu nggak bisa hidup tanpa dia berarti kalau dapet tuh pasti sibuk ya nggak terus masih apa itu namanya enggak gue gak pernah itu udah segitu aja my style udah segitu aja iya Sudah. Iya. Oke, terima kasih. Itu bagus banget ya ceritanya dan emang zaman sekarang sih sering banget terjadi yang kayak gitu. Yang tadi soal ketemu juga ada cowok, ya, ada yang ada domba segala macam itu yang harus terjadi ya. Iya, itu sering banget kita hadapi. Oke, setelah dijelaskan kan tadi kita udah diskusi nih terkait persahabatan. Nah, apa yang bisa kalian dapat kan dari kalian bahas itu dari semuanya yang mengungkapkan pendapat. bisa lebih kalau misalnya kita bisa menurunkan ego kita kita harus lebih bisa introspeksi diri juga bisa mengenali jadi tahu kalau itu bisa dari aku nangkep sendiri kayaknya dari drama yang tadi kita kayaknya harus jaga lisan ya jaga omongan juga jangan kita salah ngomong atau salah kata yang biasa nyakitin dari fisik atau mental Karena sudah mau kegiatan selama kegiatan kan pasti kalian ada kesan dan kesannya nih apa kira-kira kesan dan kesannya kalau dari perwakilan
dari yang tadi jadi terbalik jadi lebih baik lagi. Semoga depannya jadi yang terbaik ya. Jangan pantang menyerah, terus ya kalau misalnya nggak bisa jangan dulu nggak bisa karena belajar dulu. Segala sesuatu yang dilakukan belum kita mencoba. Kalau dari pesan buat seru banget, seru banget, senang. Terus dari yang saya sendiri sih udah sesuai, cuman menurut aku kurang banyak aja, kurang banyak dialognya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ditambah ya. Yang lain? Mungkin cukup ya untuk kegiatan kita kali ini. Sebelumnya Ibu ada lembar evaluasi hasil nanti. Jadi setelah ini kita revisi, jadi membagikan masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, dengan sukarela ya. Dan mohon maaf juga karena banyak kekurangan. Semoga ini di pertemuan selanjutnya mungkin itu kita agendakan lagi nanti ya. Terima kasih dan kita tutup dengan berdoa membaca alhamdulillah. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.